Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-temanku, tergantung kalian mendengarkan ini di waktu apa. Oke, langsung saja kita akan mulai presentasi kita dari kelompok 3 di mata kuliah Manajemen Operasi. Dalam kali ini kita akan mulai membahas tentang forecasting. Dan sebelumnya kami dari 6 anggota, ada Zaki Hakiki, Revananda, Tony Ardianto, Dery Firmansyah, Isti Nur Oktaviani, dan Adita Mabulan. Untuk info selengkapnya ada di deskripsi di bawah. Oke, langsung saja kita akan mulai. Yang pertama adalah pengertian forecasting. Sebelum kita mengenal lebih dalam, sebaiknya kita mengenal dulu apa itu forecasting. Nah, forecasting di sini adalah sebuah teknik untuk memprediksi kejadian bisnis di masa depan dengan menggunakan data-data yang telah terangkum sebelumnya. Dalam sebuah bisnis, masa depan menjadi salah satu ketidakpastian yang harus dihadapi sebaik mungkin. Tanpa adanya prediksi serta perencanaan yang matang, bisnis tidak akan berkembang dengan maksimal. Oleh karena itu, forecasting hadir untuk menangani solusi dan masalah tersebut. Dengan melihat data-data di masa lalu dan memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, suatu perusahaan dapat mengurangi risiko yang akan menimpa bisnisnya nanti. Sebagai contoh, di perayaan tahun baru, diprediksi permintaan produk dari bisnis akan melonjak secara drastis. Nah, dari prediksi tersebut, kita bisa mempersiapkan jumlah produk yang banyak agar semua konsumen bisa mendapatkan. Akan tetapi, kembali lagi kepada pembahasan di atas, semua itu dilakukan sesuai data sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat forecasting. Salah satu manfaat dari forecasting adalah mengalokasikan anggaran agar tepat sasaran dan tidak berlebihan untuk suatu produk. Selain itu ada beberapa manfaat lainnya. Yang pertama, ada memprediksi masa depan bisnis. Forecasting dapat membantu perusahaan dalam memprediksi masa depan bisnis. Secara tidak langsung, hal ini dapat memberikan gambaran umum bagi manajemen terkait arah bisnis ke depannya. Dengan demikian, mereka dapat menempatkan diri sebagai target pasar yang tepat serta meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua ada memenuhi kepuasan pelanggan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan forecasting perusahaan bisa mendapatkan gambaran terkait permintaan barang di masa depan. Dengan keadaan seperti itu, perusahaan memiliki peluang yang besar untuk memenuhi permintaan barang dari pelanggan, lalu menghasilkan kepuasan dari pelanggan tersebut. Yang ketiga ada tetap mengikuti tren. Manfaat lainnya dari forecasting adalah perusahaan dapat mengupdate informasi untuk keberlangsungannya bisnis. Sebab dalam memprediksi bisnis ke depan, perusahaan tentu harus terus mengikuti tren agar dapat mengantisipasi tren pasar yang berubah. Yang keempat ada mudah saat meminjam uang. Ada kalinya perusahaan membutuhkan pinjaman uang untuk menjalankan suatu proyek bisnisnya. Nah, biasanya para peminjam uang akan memberikan pinjaman jika transparansi dari perusahaan jelas dan detail. Misalnya, informasi terkait bisnisnya di masa depan, penjualan, biaya produksi, dan lain-lain. Yang kelima ada menjaga kondisi keuangan. Saat perusahaan sudah memprediksi permintaan produk di masa depan, mereka dapat mengatur biaya semaksimal mungkin. Selain itu, produk prediksi tersebut juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan membutuhkan karyawan baru atau tidak. Dengan begitu, dana tidak terbuang sia-sia karena mempekerjakan karyawan baru di waktu yang tidak tepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi forecasting. Yang pertama yaitu sifat produk.
produk yang diproduksi apakah bersifat jangka panjang atau berjangka pendek. Yang kedua, metode distribusi, di manakah posisi perusahaan dan apakah memiliki jarak yang dapat dijangkau oleh pasar. Yang ketiga, besarnya perusahaan dibandingkan dengan perusahaan bersaing. Apakah posisi perusahaan sebagai market leader, market challenger, atau market follower. Yang keempat, tingkat persaingan. Bagaimanakah posisi perusahaan dibandingkan dengan posisi perusahaan lain di pemasaran. Yang kelima, data historis. Data yang diperlukan untuk melakukan peramalan minimal 5 tahun. Slide yang berikutnya yaitu metode forecasting. Yang pertama, metode kualitatif. Kualitatif ini biasanya berupa pengetahuan dan pengalaman bagi mereka yang mengalaminya. Oleh karena itu, peramalan jenis ini sangat tergantung dengan penyusunannya. Dalam peramalan kualitatif dapat menggunakan metode sebagai berikut. A. Juri dari opini eksekutif. Metode dipusatkan kepada pengambilan keputusan berupa pendapat para karyawan yang menduduki puncak. B. Gabungan tenaga penjualan. Para tenaga penjual memprediksikan tingkat penjualan di daerahnya. Lalu data-data penjualan para tenaga penjual tersebut dikumpulkan menjadi satu secara keseluruhan. Yang C. Metode Delphi. Metode yang digunakan ini dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat terhadap suatu produk atau penjualan tertentu, di mana dalam hal ini diperlukannya kerjasama yang baik dalam organisasi. Yang D. Survei pasar. Perusahaan akan meminta para pelanggan untuk memberi masukan terhadap penjualan atau produk, baik itu melalui wawancara, kuesioner, ataupun broadcasting di media massa. Yang kedua ada metode kuantitatif. Metode ini biasanya digunakan dalam peramalan, menghasilkan sedikit kesalahan dan bukan tidak mungkin jika peramalan dapat menghasilkan kesalahan yang fatal. Metode peramalan kuantitatif ialah yang pertama, model seri waktu. Metode yang digunakan untuk menganalisis suatu data yang merupakan fungsi dari waktu. Yang kedua, model kasual. Metode yang menganggap bahwa suatu variabel memiliki hubungan sebab akibat dengan satu atau lebih variabel bebas. Langkah-langkah forecasting. 1. Menganalisis data yang relevan. 2. Menentukan metode yang akan digunakan. 3. Memproyeksikan data di masa lampau. Kemudian yang selanjutnya ada proses forecasting. Berikut 9 proses dalam forecasting, yaitu yang pertama memproyeksikan data di masa lampau. Kemudian yang kedua memilih teori. Menggunakan teori yang tepat dan sesuai dengan ramalan sangat dibutuhkan karena dapat mempermudah kegiatan peramalan. Kemudian yang ketiga pencarian data yang tepat. Perlunya data yang relevan supaya menghasilkan peramalan yang sesuai. Kemudian yang keempat, analisis data. Adanya data yang kadang tidak sesuai membuat kita harus menganalisis peramalan dengan teliti. Kemudian yang kelima, pengestimasian model awal. Pengestimasian model awal yaitu kita akan menguji data yang ada dengan metode yang telah kita pilih. Kemudian yang keenam yaitu menyajikan ramalan sementara. Menyajikan ramalan sementara kepada manajemen di mana membutuhkan penyesuaian terhadap pengaruh lingkungan. Yang ketujuh yakni revisi akhir. Yang ke-8 yaitu menyebarkan hasil peramalan dengan tepat waktu. Dan yang proses terakhir yaitu memantau peramalan yang sudah berjalan guna menghindari adanya kesalahan-kesalahan fatal. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai forecasting. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.